Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'du, tafsir hadis dari hadis riwayat Ahmad, Rawahu Ahmad dalam Musnad Ahmad nomor 16, Musnad Abu Bakrin As-Siddiq. Ahmad telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, dia berkata telah menceritakan kepada kami Zuhair yaitu Ibnu Muawiyah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail ibni Abu Khalid, dia berkata telah menceritakan kepada kami Qais, dia berkata Abu Bakrin berdiri lalu memuji Allah dan menyucikannya. Kemudian Abu Bakr berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kalian bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing, tidak akan membahayakan kalian sedikitpun orang yang tersesat. Sampai dengan akhir ayat. Dan kalian menempatkannya tidak pada tempatnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran, kemudian tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan Allah akan meluaskan azab kepada mereka semua. Dia berkata, dan aku mendengar Abu Bakar berkata, wahai manusia, jauhilah dusta, karena sesungguhnya dusta menjauhkan kalian dari iman. Jadi di dalam hadis ini kita hendaklah senantiasa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innan nasa idza ra'al munkara, sesungguhnya jika manusia melihat kemungkaran, wala yughayyiruhu, dan dia tidak berusaha untuk mengubah kemungkaran tersebut, ausyaqallahu ayya'ummahum bi'iqabihi, maka Allah Subhanahu wa taala dikhawatirkan akan meluaskan azab, musibah, bencana kepada mereka semua. Maka hendaklah ketika ada kemungkaran, ada kemaksiatan, ada dosa-dosa, kita berusaha untuk menasihatkan, berusaha untuk mengubah, berusaha untuk berdakwah, terus untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebenaran yang ma'ruf dan mencegah kepada hal yang mungkar. Kemudian di dalam hadis Ahmad, Musnad Ahmad, hadis nomor 17, isnadnya sahih, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud di dalam Musnad Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami Hashim, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Khumair, dia berkata saya mendengar Sulaim bin Amir lalaki dari Himyar bercerita dari Ausad bin Ismail bin Ausad al-Bajali yang bercerita dari Abu Bakar bahwasanya dia mendengar ketika Rasulullah SAW meninggal, dia berkata, Rasulullah berdiri di tahun pertama pada tempatku itu, kemudian menangis lalu bersabda, berlakulah jujur, karena kejujuran bersama dengan kebaikan, dan keduanya berada di dalam surga. Dan jauhilah kalian dusta, karena dia bersama dosa, dan keduanya berada di dalam neraka. Dan mohonlah keselamatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah seorang diberi sesuatu setelah dia beriman yang lebih baik daripada al-afiyah, daripada keselamatan. Kemudian beliau melanjutkan, janganlah kalian saling memutus tali silaturahim, janganlah kalian saling menghindar sesama muslim, janganlah saling membenci sesama muslim, dan janganlah kalian sesama muslim saling mendengki, tetapi jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Jadi di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur, bisidqi fa innahu ma'al birri, karena sesungguhnya kejujuran itu bersama dengan kebenaran, kebaikan. Jujur hatinya bahwasanya dia beribadah hanya benar-benar untuk Allah, jujur yaitu dengan meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, jujur dalam berkata, dalam berbuat, karena sesungguhnya kejujuran itu ma'al biri, bersama dengan kebaikan. Wahuma fil jannah, dan siddiq yaitu kejujuran
dan al-birri tadi kebaikan keduanya fil jannah. Itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Wa iyyakum al-kadhiba, dan sesungguhnya hendaklah kalian menjauhi al-kadhiba, yaitu kedustaan. Mendustakan firman Allah, mendustakan sunnah Rasulullah, berkata yang dusta, yang bohong. Fa innahu ma'al fujur, karena sesungguhnya dusta itu bersama dengan kefujuran, bersama dengan keburukan. Wahuma finnar, dan keduanya yaitu dusta, mendustakan kebenaran, kebohongan itu, dan al-fujur yaitu berbuat kemaksiatan, keburukan, dosa-dosa, keduanya finnar, di dalam neraka. Artinya pelakunya itu akan berada di dalam neraka. Pelaku kebohongan, pelaku kedustaan, pelaku fujur, maksiat, dosa-dosa berada di dalam neraka. Wasalullah al-mu'afah, dan adalah kalian senantiasa memohon kepada Allah keselamatan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Fa innahu lam yu'ta rajulun ba'dal yaqin syai'an khairan minal mu'afah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik setelah al-yaqin, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali yaitu al-mu'afah. Yaitu al-mu'afah, keselamatan, itu kebaikan di dunia dan di akhirat, keselamatan dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma qala la taqata'u." Janganlah kalian saling memutus tali silaturahim. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, saling bermusuhan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling mendengki. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan adalah kalian senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang saling bersaudara, berdamai, berada di dalam perdamaian. Hadis yang diriwayatkan rawahu Ahmad, isnad sahih, dan sahahu Syu'aib al-Arnaud, disahihkan oleh Syekh Syu'aib al-Arnaud. Kemudian di dalam Musnad Ahmad, hadis yang ke-18, rawahu Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hadis sahih li ghairihi, yakni hadisnya sahih dengan hadis-hadis yang lain. Artinya hadisnya asalnya adalah hasan, tetapi dia naik menjadi sahih karena ada li ghairihi, ada hadis-hadis lain yang membuat hadis tersebut kuat menjadi sahih. Sahahahu Syu'aib al-Arnaud, dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, salah satu muhaddisin, ulama ahli hadis. Ahmad, yakni Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Afwan. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Daud bin Abdullah al-Audi, dari Humaid ibni Abdurrahman. Dia berkata ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakrin sedang berada di pinggiran Madinah. Dia Humaid ibni Abdurrahman berkata, kemudian dia datang dan membuka kain yang menutupi wajah beliau lalu menciumnya seraya berkata, "Aku rela dan bapak ibuku sebagai tebusanmu. Alangkah indahnya hidup dan matimu. Muhammad SAW telah meninggal dan demi Rabb pemilik Ka'bah." Lalu dia menyebutkan hadis, dia berkata, kemudian Abu Bakar dan Umar berangkat kepada kaum Ansor yang sedang saling berpantahan masalah kepemimpinan, sehingga mereka menemui kaum Ansor.
Kemudian Abu Bakar berbicara dan tidak meninggalkan sesuatu pun yang telah diturunkan kepada kaum Ansor. Dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang mereka, kecuali dia sebutkan semuanya dan dia berkata, sesungguhnya kalian telah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya manusia meniti sebuah lembah dan kaum Ansor melewati lembah yang lain, maka aku akan melewati lembah Ansor. Dan kamu telah mengetahui wahai Sa'ad bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sementara kamu duduk tidak melakukan apa-apa. Kaum Quraisy adalah pemegang urusan ini, maka orang yang berbakti dari manusia itu mengikuti orang-orang yang berbakti dari mereka Quraisy. Dan orang yang durhaka mereka mengikuti orang yang durhaka mereka. Dia berkata kemudian saat menjawab, Abu Bakar, kamu benar. Kami adalah para menteri sedangkan kalian adalah para pemimpin. Ini adalah bagaimana peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin pada saat itu sedang mencari pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Maka bersepakatlah antara Muhajirin dan Al-Ansor bahwasanya mereka menjadikan Quraisy, yaitu kaum dari suku Quraisy, yaitu orang-orang yang Muhajirin, untuk menjadi pemimpin. Nahnul al-wuzara wa antum al-umara. Kemudian saat berkata, salah satu Al-Ansor berkata bahwasanya Nahnul al-wuzara, kami Al-Ansor, kaum Ansor adalah para menteri, yaitu orang yang membantu atau wakil dari wa antum al-umara, yaitu para pemimpin, yaitu kalian al-Quraisy, kaum Quraisy adalah para pemimpin. Maka disepakatilah Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu sebagai pemimpin. Beliau dari Quraisy dan didukung oleh Al-Ansor. Maka inilah peristiwa bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan ketika setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ahmad sahih li ghairihi, di dalam kitab Musnad Ahmad, Musnad Abu Bakrin As-Siddiq. Demikian, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.